Tim Seger Bisa. Semen Indonesia Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya Andri Panusunan Batubara, mewakili tim Siger. Terima kasih kepada Dewan Juri TKMPN ke-25 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mempresentasikan makalah improvement kami. Sebelumnya, saya perkenalkan anggota tim dari tim Siger yang terdiri dari Hoyrul Afandi, Randi Trinanda, Yudi Afrizon, dan Agung Primatama. Sebelum masuk ke materi makalah, berikut kami tampilkan profil company dari Semen Indonesia Group. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudara Afandi dan Randi. Semangat pagi. Terima kasih Pak Andri atas waktu yang telah diberikan. Kepada yang terhormat Dewan Juri TKMPN yang ke-25, perkenalkan saya Afandi dan saya Randi. Kami akan mempresentasikan hasil improvement dari tim Siger di Backing Plan Lampung. Tim Siger melakukan improvement ini dikarenakan ada problem udara berair di peralatan sehingga mengganggu sistem operasional, di mana kami melakukan improvement dari bulan Juni tahun 2019 hingga bulan Mei tahun 2020 dengan konsep PDCA, dan kami lakukan di area kompresor. Untuk langkah pertama adalah plan, dimulai dengan langkah pertama identifikasi masalah, dan kami mengumpulkan data-data troubleshooting, data laporan harian, serta data laporan repetitive problem, dan kami buatkan diagram Pareto yang kami dapatkan 66% lebih trouble ada di kompresor berair, dan kami menentukan tema optimalisasi kompresor untuk mengurangi kerusakan spare part peralatan kritikal operasional dan terlampir untuk harapan berdasarkan QCDSM-nya. Selanjutnya kami breakdown lebih lanjut terkait problem yang ada, dan kami dapatkan dua problem utama, yaitu personel tidak konsisten dalam membuang air di bejana tekan dan desikan kami bermasalah. Setelah itu kami dijadikan initial goal, dan setelahnya kami menentukan judul, yaitu reuse desikan silika bekas serta modifikasi sistem pembuangan air bejana tekan untuk mengurangi kadar air pada udara bertekanan di sistem operasional peralatan Backing Plan Lampung. Setelahnya kami menentukan target activity yang mana kami berfokus pada sistem kompresor dan reusing silika bekas, dan terlampir target SMART kami yang sudah disetujui oleh manajemen. Langkah kedua, menganalisa penyebab dengan WW analisis. Di sini kami melakukan tinjauan objek masalah dan kami melakukan brainstorming, dan kami dapatkan substansial problem yang ada, yaitu 4 di mesin, 2 di material, dan 1 di manpower. Setelah kami petakan sebab akibat menggunakan diagram Ishikawa, kami mendapatkan akar penyebab yang dominan. Yang pertama adalah sistem bejana tekan masih manual. Yang kedua, lifetime spare part sudah habis. Yang ketiga, list PMC weekly masih belum lengkap. Yang terakhir, lifetime silika sudah habis. Dan setelahnya kami menentukan penyebab, kemungkinan akar penyebab, di mana kami kumpulkan fakta dan data yang ada, serta kami melakukan analisa faktor risiko, dan kami dapatkan bahwa untuk nilai faktor risiko yang di atas 15 memerlukan penanganan segera. Setelahnya kami menentukan penyebab dominan menggunakan metode perhitungan NGT, dan setelahnya kami mendapatkan data bahwa untuk nilai yang di atas 11 merupakan akar penyebab dominan yang ada, yaitu nomor 1, 2, dan 4. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menentukan solusi alternatif. Kami mempunyai 3 alternatif solusi, dan dari ketiga alternatif solusi ini, tim sepakat memilih solusi nomor 3 dikarenakan lebih efisien. Selanjutnya ini adalah detail aktivitas dari solusi yang kami pilih, dan juga ini merupakan gambar wiring diagram dan juga pemasangan di lapangan. Selanjutnya, berdasarkan Boston Square Risk Assessment, berdasarkan hasil yang didapat,
maka semuanya diizinkan dengan terkontrol. Selanjutnya kita masuk ke langkah keempat. Untuk rencana perbaikan kami menggunakan metode 5W2H. Rencana perbaikan ini dimulai dari bulan Oktober hingga Januari 2020. Selanjutnya ini adalah tabel rencana mitigasi risiko. Dan rencana perbaikan dan mitigasi risiko ini sudah disetujui oleh manajemen. Selanjutnya kita masuk ke do. Dimulai pada langkah kelima, yaitu melaksanakan perbaikan. Tahap pertama adalah melakukan minor overhaul pada satu kompresor dan satu air dryer, berupa penggantian filter dan oli kompresor, serta mengganti muffler air dryer. Tahap kedua adalah melakukan reusing silika, berupa pencucian dan penjemuran silika hingga reus kembali, serta mengganti filter air dryer menggunakan back filter bekas dust collector. Tahap ketiga adalah melakukan modifikasi sistem penjana tekan yang awalnya manual menjadi auto, terlampir gambar wiring diagram auto drainase serta penerapannya di lapangan. Terlampir tabel progres penerapan yang mana hasilnya adalah sukses. Dan juga terlampir tabel progres peningkatan, yang mana hasilnya adalah tercapai. Untuk validasi, terjadi perubahan pada tahap ketiga, yang mana biaya yang dikeluarkan hanya sebesar 250.000 untuk pemberian timer. Selanjutnya kita masuk ke cek. Di langkah ke-6, kami meneliti hasil terhadap data judul, di mana setelah inovasi, drainase penjana tekan sudah auto, sistem udara untuk operasional sudah tidak berair, serta spare part rusak bukan karena udara berair. Dan terkait waktu tunggu operator atau sopir untuk truk, di mana terjadi penurunan sebesar 32,20%. Dan terkait analisa terhadap QC DSM-nya, dari sasaran awal semua tercapai. Untuk kinerja keuangan, yang pertama terkait cost spare part, setelah inovasi, kami bisa saving sebesar 400 juta per tahun. Dan terkait lost time produksi, bisa dilihat di grafik terjadi penurunan yang sangat signifikan, di mana kami bisa menurunkan sebesar 71,81% selama setahun, dari yang 1 miliaran per bulan lost time-nya menjadi 300 jutaan per bulan. Setelahnya terkait efisiensi waktu lembur, dari total waktu lembur dan per personilnya, kami bisa menurunkan 51% untuk total waktu lembur dan 51% untuk lembur per personal. Terkait target SMART, dari target yang ada semua tercapai. Dan terlampir masalah yang masih belum terselesaikan, berikut penanggulangannya. Dan terkait dampak terhadap stakeholder, untuk personil sendiri jam kerja lebih teratur sehingga mereka tidak ada bahaya terkait kesehatan. Dan untuk customer, pengiriman lebih terpenuhi. Dan untuk pihak packing plan, untuk pengisian curah dan bag lebih optimal. Selanjutnya adalah action, dimulai pada langkah ke-7, yaitu membuat standarisasi. Yang pertama, menetapkan desain wiring diagram yang baru, terlampir aktual pemasangan di lapangan. Dan yang kedua, membuat check sheet yang baru untuk maintenance kompresor. Dan yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada operasional dan pemeliharaan. Selanjutnya di langkah ke-8, kami menetapkan tema berikutnya. Dari data troubleshooting di lapangan, kami membuat diagram Pareto dan kami dapatkan bahwa 55% lebih trouble ada di packer. Tim sepakat untuk membuat tema yaitu optimalisasi packer ventomatic untuk menurunkan lost time produksi akibat packer stop. Terlampir harapan berdasarkan QC DSM-nya. Untuk target aktivitas kami berfokus pada support packer agar bisa kembali bekerja optimal untuk menghindari packer stop. Dan aktivitas ini dimulai dari bulan Juni tahun 2020 hingga bulan Mei tahun 2021. Terlampir target smart activity kami. Untuk aktivitas ini sudah di-approval oleh manajemen kami. Demikian presentasi dari tim Siger. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tim Siger luar biasa.